Cek, cek. Bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Baik, Pak. Baik. Sudah saya bagikan link Jamboard, silakan menuju ke sana. Baik, saya buka. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. semoga kalian selalu dalam kesehatan. Dan pagi hari ini kita tutorial kembali. Semalam sudah saya bagikan juga sebenarnya link Jamboardnya, tetapi intinya adalah link dari soal modul dulu. Jadi kita punya 8 soal yang ada di modul. Jika soal itu habis, nah baru saya carikan soal baru. Kalau misalkan kalian nggak ada masalah dengan soal yang di modul, maksudnya nggak ada masalah itu lancar-lancar saja, nah itu baru saya tambahkan. Tapi kalau misalkan konten soal yang ada di modul saja belum terkerjakan, nah itu akan kita fokus di sana dulu aja. Kalau gitu karena kalian sudah di Jamboard, silakan mengunggah gambarnya ke dalam masing-masing frame dan silakan request kalau frame-nya misalkan nggak cukup. Oh iya, pastinya milih dulu ya, milih nomor berapa. Ada nomor 1 sampai 8. Silakan dipilih-pilih seperti biasa. Kita bagi-bagi soal dan jawaban. Pilih aja dulu. Kalau misalkan nggak bisa juga nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada yang milih, ya saya bingung apa yang mau dibahas. Jaya 2A, Pak. Oke, Jaya 2A. Silakan yang lain. Devina 2C, Pak. Baik. Devina 2C. Yang lain? Mau mencoba? Yuk. Oh ya, kata PBK, hanya ada 1 nomor. Itu karena kamu belum menggeser ke papan sebelahnya. Jadi tampilan dari Jamboard ini ada sisi yang atas tuh. Nah itu tinggal coba di kiri kanan kan. Itu akan menggeser frame atau board. Pak, maaf, saya boleh minta link Miro-nya lagi. Oh ini Jamboard. Oh, Jamboard-nya di mana ya? Jamboard-nya ada di saya salin kembali. Ada di Discord sih. Ada di Discord sejak semalam. Tujuannya agar lebih cepat. Oh ya, kayaknya aksesnya belum bisa diedit ya. Sorry. Iya, Pak, harus minta. Iya, sebentar. Hanya bisa view ya kalian ya. Saya ganti dulu aksesnya. Ini masih ada yang menggunakan email Gmail nggak? Atau sudah ITERA semua? Saya udah pakai Saya, Pak. Mistera. Saya itu kenapa? Kenapa? Hah? Gimana? Hudan masih pakai Gmail. Oh ya. Oke. Yuk, udah saya edit. Sudah saya ganti aksesnya menjadi edit.
Baru 20 orang masuk nih. Untuk mengunggah biasa ya, unggah gambar. Pilihannya ada di samping kiri. Ada menu unggah gambar, add image. Misalkan dari kamera foto kalian. Silakan diunggah ke sana jawabannya. Kalau gitu minta dikasih waktu berapa untuk memberi jeda? Kok bisa satu soal, Mutiara? Kalau digeser, itu kan ada 8 frame. Minimal ada 8 soal. Bisa digeser kok. Digesernya tuh yang menu yang di atas tuh loh. Ada 1/8. Nah, 1/8 itu diklik coba. Itu untuk pindah ke halaman lain. Itu saya lihat. Oh ya, sip. Kalau itu saya kasih waktu berapa? 20 menit? 15 menit? Nah, sambil saya tinggal agar kalian bisa mengerjakan dulu, fokus. Saya kasih waktu 15 menit. Langsung diunggah, kemudian konfirmasi dalam chat. Pak, saya sudah unggah jawaban nomor sekian di frame sekian. Nanti saya yang menata. Nanti saya tata, kalian nggak usah menata, kalian unggah aja. Saya yang menata, nanti kita bahas bareng-bareng. Sip. Baik, ini saya periksa sudah ada yang mengunggah, tapi kenapa tidak konfirmasi di chat? Pak, Devina nggak bisa upload, Pak. Coba di refresh dulu Devina. Barangkali itu tadi masih menggunakan setting saya. Setting awalnya adalah tidak bisa dibagikan. Tidak bisa diedit oleh kolaborator. Tapi yang terbaru kan saya izinkan untuk mengedit. Mungkin di refresh dulu. Oke. Hasilnya Devina sudah tampak. Untuk pekerjaan Jaya, turunan dari DY per DX. Yang ini merupakan teknik implisit dari turunan ya. Jadi materi pada tutorial pekan berapa ini? 5 itu implisit. Ada implisit, kemudian nanti ada sedikit rantai, terus apa lagi? Ya, kalau di situ kita nomor 2 ini implisit dulu. X kuadrat Y, XY kuadrat 6. Semua ruas dikasih DX, ya DX, D besar X, yang itu kata lainnya D per DX. Hasilnya adalah 2XY X kuadrat DY per DX
kemudian Y kuadrat ditambah 2YX, DY per DX sama dengan 0. Oke, dari situ betul. Lalu di bawahnya dikumpulkan nilai-nilai yang ini sehingga nanti membentuk DY per DX minus Y kuadrat dikurangi 2XY dibagi X kuadrat plus 2XY. Betul. Kemudian Devina. Sebentar. Ini DY per DX untuk Y pangkat 3. DY per DX untuk Y pangkat 3. DY per DX untuk Y pangkat 3. Diturunkan terhadap DX loh. Kok jadi 3Y kuadrat? Oh, saya tahu. Di mana anehnya. Oke. Untuk nomor 2C, kita bisa bahas. Jadi ada persamaan XY dikurangi Y pangkat 3 dikurangi sama dengan 1. Kemudian seluruh ruas diberikan D per DX. Oke. D per DX untuk XY dikurangi D per DX untuk Y pangkat 3 dan D per DX untuk 1. Kalian perhatikan di sini kalau di Devina itu DY per DX. Nah, penambahan DY itu keliru. Jadi harusnya operasi yang setara itu adalah D per DX. Coba itu di ruas kiri itu dikalikan dengan DY per DX, tetapi di ruas kanan itu D per DX. Tentu ini tidak ekivalen. Kalau operasinya tidak ekivalen, maka ya berarti tidak setara, tidak sama dengan. Nanti ke bawahnya akan keliru dengan sendirinya. Sehingga operasinya harus D per DX. Nah, untuk D per DX XY itu kita memerlukan aturan 5. Aturan turunan 5. Kalian cek di modul itu tentang perkalian, kalau tidak salah. Jadi betul sudah menggunakan operasi UV gitu ya. Kalau kalian dulu belajar di SMA, itu pakai cara seperti itu. Tapi sepertinya terbalik. Karena U dan V ini bentuknya mirip, jadi saya bingung sendiri itu.
Yang mana yang U, yang mana V. Tapi kalau misalkan boleh digantikan AB begitu, saya punya D per DX dengan XY, maka bentuk turunannya itu yang pertama-tama adalah akan saya turunkan X-nya, jadi X aksen dikalikan dengan Y, ditambah X-nya tetap dikalikan Y aksen. Y aksen. Di sini X aksennya bisa kita hitung ya, karena per dx. Jadi bisa kita hitung menjadi 1. Kemudian Y itu tetap ditambah X dikalikan Y aksen. Jadi X Y per dx. Hati-hati, pada Y turunan, pada Y aksen itu tidak bisa diturunkan menjadi 1. Karena dia bentuknya dy per dx. Bukan dy per dy. Sementara kalau X aksen itu bentuknya X per dx. Sehingga hasil dari d per dx untuk xy adalah y ditambah x dy per dx. Kemudian, ini sama enggak? Sama, oke. Lalu, yang perlu kita cek berikutnya adalah ini minus ya, jangan lupa minusnya dipanggil. D per dx untuk y pangkat 3. Kalau kayak gini, gimana? Kita pakai aturan turunan ya. Aturan rantai. Jadi D per dy dikalikan y pangkat 3, kemudian dy per dx. Kita lihat di sini, saya ganti warna dulu yang lebih cerah. Ini d per dy dikalikan y pangkat 3 itu bisa diturunkan. Turunannya adalah 3y kuadrat dy per dx. Jadi saya surprise kok bisa jawabnya betul ya, sama. Tapi tetap sih operasi di awal itu tidak dy tapi d per dx, bukan dy per dx tapi d per dx. Oke, kemudian kita bisa ringkas jadi 1. Itu sudah dilakukan Devina di tahap berikutnya yang ada di bawah, sehingga dikumpulkan d per dx yang sama, jadinya x minus 3y. Oke. Ya, tanggung jawab ya, dirapikan kembali. Saya nggak akan merapikan kalau kayak gitu. Terus minus y, oke. Sip. Silakan report yang sudah kirim jawaban. Nomor berapa? Ya Allah, Pak, kencang banget suara. Pak. Udah nomor Mana nih yang ngerjakan soal? Nggak ada. Udah bisa semua. Alhamdulillah. Udah bisa semua.
Oh, itu Devina kirim lagi. Kalau gitu, saya Bukan, perlu Pak. Bukan saya. Hah? Bukan. Bukan. Kok itu namanya Devina? Nomor 5. Tapi bukan saya yang upload. Kok gitu? Apa itu kapan cetak? Oh, terus gimana nih? Nggak, saya mau ngirim. Iya. Kan Jadinya mana nih? Nggak ada yang kirim jawaban lagi. aku yang mana? Nggak ada lagi yang mau store jawaban. Tunggu Pak, saya masih ngerjain nomor 3 Pak. Oke. Untuk yang nomor 2, itu saya buat frame baru aja ya di sebelahnya. Nggak cukup soalnya. Saya pindahkan 2G. Pindah ke frame 3. Coba. Oke, langsung saya bahas. Dua XY plus Y kuadrat X plus Y. Itu kalau diturunkan, diberikan D per DX di kanan dan kiri. Operasinya menjadi, nah, 2XY ini, sebentar, 2XY kuadrat. Oh iya, 2XY plus Y kuadrat. Y kuadratnya kan jadi 2Y per DX. Oke. Kemudian 2XY-nya itu pakai aturan perkaliannya turunan. Di situ ada X dan Y. X-nya jadi DY. Lalu turunan dari X plus Y menjadi 1 plus DY per DX. Oke. Lalu dikumpulkan. DY per DX-nya adalah 1 minus 2Y. 1 minus 2Y. Masa gitu? Oh iya. Oh, ada 2 dari sana. Oke. DY per DX-nya dipindahkan ke semua ke ruas kiri. Kemudian DY per DX, 2X, 2Y, minus 1. 2X, 2Y, minus 1. Sama dengan 1 minus 2Y. 1 minus 2Y dibagi 2X, 2Y minus 1. Oke. Kalau ada pertanyaan yang G, nah ini menantang. Pilihan soalnya menantang. Ada absolutnya. Ada tanda absolutnya. Kalau gini berarti masing-masing ruas dikuadratkan. Y kuadrat
Coba, kalau di pada X-nya itu masih mengandung absolut begitu. Bentar, ini kreatif sih caranya. Apakah di pada X sama dengan, karena dia akan punya dua nilai, jadi X plus 1, kalau di bawahnya positif, X plus 1 begini. Maka hasilnya adalah 1. Kalau dia negatif, maka sama dengan juga X plus 1 dibagi minus dalam kurung X plus 1. Jawabannya adalah minus 1. Jadi di per dx punya dua nilai. Ini warnanya nggak kelihatan ya. Ada 1 dan minus 1. Jawaban akhirnya itu. Kalau yang ditanya di per dx. Karena Y ini adalah sebuah persamaan. Ini kalau kalian gambar kurva. Gambar persamaan garisnya, maka dia akan punya dua nilai persamaan garis. Oke, gitu ya. Sehingga karena dia punya dua persamaan garis, maka kemungkinannya akan punya dua nilai turunan. Turunan yang pertama hasilnya adalah 1 dan turunan kedua adalah minus 1. Kemudian kalian ingat nggak kalau kita bisa memeriksa limitnya, limit kanan, limit kiri. Ini hanya tambahan sih, tidak diminta di dalam soal. Tetapi ini sudah betul, jadi jawaban akhirnya memang seperti ini. Tapi kalau misalkan nanti ada lebih lanjut terkait diferensiable dan kekontinuannya, maka persamaan ini tidak kontinu. Jadi nilai limit yang didekati dari arah kiri dan kanan itu nilainya berbeda. Terutama untuk ketika yaitu nilai absolutnya divariasikan. Ketika nilai absolutnya divariasikan jadinya tidak ini. Adakah lagi yang sudah memberikan jawaban? Kalau gitu mungkin masih di soal 2G. Saya mau memberikan cara saya yang lebih mudah. Silakan ke frame nomor 4. 2G. 2G itu Y sama dengan absolut dari X plus 1, yang mana dia akan punya dua nilai, yaitu nilai positif, absolutnya positif, ada juga yang absolutnya negatif. Jadi bentuknya adalah X plus 1. Lalu yang negatif adalah minus X minus 1. Atau dengan kata lain, kita jangan apa, biar eksplisit. Minus X minus 1. Ini anggota bilangannya berbeda-beda ya. Jadi untuk X lebih besar sama dengan 0, dengan X kurang dari 0. Biasanya kayak gitu. Kemudian, apa ini? Oh, udah, ya. Makanya baiknya saling komunikasi nih. Saya mau mengerjakan ini biar temennya bisa fokus yang lain. Kalian nggak milih soal yang sulit, nanti nggak akan saya bahas. Karena nggak ada yang milih. Kalau nggak ada yang milih, artinya udah bisa. Request saya setiap pertemuan, pilihlah soal yang paling sulit, jangan soal yang bisa dikerjakan. Karena kalau soal yang bisa dikerjakan nanti Frankie bisa cek sendiri kan. Kalau kalian pilih soal yang paling mudah, ya apa manfaatnya? Oke. Saya kembali ke ini 2G. Kalau misalkan saya punya begini, maka cara menurunkannya kan langsung saja dy per dx, maka nanti punya dua nilai. X plus 1 itu diturunkan nilainya berapa? X plus 1 diturunkan terhadap dx, hasilnya adalah 1.
minus X minus 1 diturunkan menjadi minus 1. Selesai. Itu jawabannya. Jadi simpel banget ya turunan. Bedanya kelihatan sulit karena ada nilai absolut. Absolutnya itu ya tinggal diselesaikan dulu. Sama, ketika kalian mengerjakan limit dan menemukan tanda absolut, maka tolong operasi absolut itu diselesaikan dulu sehingga menjadi persamaan atau fungsi yang kita bisa kerjakan. Di 2G ini juga sama, seperti itu. Oke, saya tunggu. Ini nomor 3 juga, yang unggah siapa, nggak ada namanya, nggak konfirmasi di chat. Itu punya Hana, Pak. Udah konfirmasi di chat kok. Hana. Oh Yang iya, nomor 3A. oke. Ya, at least inilah, mikrofon aja lah. Kalau nggak selalu bisa baca. Ini turunan kedua. D kuadrat Y per dx kuadrat. Oke, turunan kedua. Yang dipilih A, X kuadrat plus Y kuadrat plus 1. Ini persamaan lingkaran ya. Diturunkan 2 kali. Dx X kuadrat jadi 2X. Y kuadratnya turunan 2Y dy per dx Oke. D per dx 1, 0. Kemudian D per dx-nya bisa dipindahkan menjadi 2X plus per 2Y. X per Y. Y tidak bersama dengan 0. Agar didapat ini, diturunkan kembali menjadi D per dx. D per dx di 2 ruas. Gunakan aturan turunannya pembagian. Maka X-nya nanti dibagi Y kuadrat. X-nya diturunkan dulu. X aksen Y. Oke. Dikurangi X Y aksen. Karena di sana ada dx per dx, seharusnya 1. Setuju nggak? Jadi di tahap yang ini, aduh, kecoret. Di tahap yang ini, mungkin penulisannya begini 2. Disubstitusikan X per Y, jadi X kuadrat per Y. Ini kalau ada seperti ini, biasanya saya bingung. Jadi caranya pembagian seperti itu berlapis ya. X kuadrat per Y, saya kasih kurung. Lalu saya ilustrasikan ini dibagi Y kuadrat. Atau dengan kata lain, dikali 1 per Y kuadrat.
Jadi ini bisa saya bentuk sebagai Y per Y kuadrat dikurangi X Y pangkat 3. Sama enggak? Tadi ya, karena ada X-nya tadi. Catatannya hanya pada X-nya yang tadi. Kemudian kok tiba-tiba kuadrat itu Y-nya. Tiba-tiba Y kuadrat. Karena disamakan penyebutnya. Bisa jadi. Oh, oke. Jadi ini nggak rapi ya. Dengan kata lain, ini bisa dibentuk Y, 1 per Y minus X kuadrat per Y pangkat 3. Atau model yang disamakan Y pangkat 3 X kuadrat Y kuadrat. Saya kira ini jawaban untuk D kuadrat Y per DX kuadrat dengan Y tidak bersama dengan 0. Oke. Koreksi sedikit saja di bagian X Y kuadratnya. Oke. Silakan on mic. Yang mau mengerjakan soal. Pak Alda 1A, Pak. Udah upload, Pak. Oke. 1A. 1A di frame 1. Hampiran 65. Hampiran 65 ini bisa didekati dengan 64 ditambah 1. 64 ditambah 1. Kalau dari hasil akhir 8,06. Betul. Udah. Gampang ini ya, hampiran. Jadi orang dulu ketika belum ada kalkulator, nggak bisa ngitung akar, prinsipnya menggunakan hampiran. Ya diapain tuh? Gitu ya. Siapa lagi yang mau dibahas? Nggak ada yang milih soal sulit. Pak. Nomor 3B itu min 2Y-nya kalau saya pindah ruas bisa nggak? Nomor berapa? 3B. 3. Saya lupa frame berapa ini. Frame-nya sampai 5 ya. Oke, 5. 5. Oke. Apa tadi pertanyaan? Apa yang mau pindah ruas? Min 2Y-nya saya pindah ruas sebelah kiri. Kenapa gitu? Biar kentang. Operasinya pun sebetulnya kan sama. Nanti pokoknya D per DX. Terus kalau tidak akan terhindar sih. Jadi nggak ada masalah kalau misalkan mau dipindah ke kanan atau kiri. Karena yang penting operasinya adalah D per DX. Oke, makasih Pak. Iya. Silakan dicoba. Nggak perlu dipindah juga nggak apa-apa kok. Tetap bisa dikerjakan. Karena operasi yang terpenting adalah D per DX-nya. Terus nanti ya biasa diturunkan. Nanti ada aturan rantai. Kalau misalkan dia bertemu dengan yang bukan variabel yang bisa diturunkan, kemudian dikumpulkan pada akhirnya dy per dx dikumpulkan jadi 1, ya dapatlah dy per dx. Kemudian diturunkan kembali 2 kali dan dapatlah. Pak, nomor 1B kan tuh
Kenapa 1B? Itu bentuknya sini Pak, gimana caranya? Bentuknya gimana? Suara putus-putus. Sorry. Bisa pelan-pelan aja ngomongnya. Tetap putus tapi nggak akan terhilangkan kata-katanya. Yuk, kenapa sin kenapa? Ya, mencari hampirannya gimana Pak? Di hampirannya itu sin 0. Kita tahu nilai sin 0 itu kan pasti ya. Sin 0 adalah 0. Tetapi sin 0,1 ini yang kita belum tahu. Jadi, delta X-nya itu adalah 0,1. Jadi, sin 0 plus 0,1. Nah, itu coba dikerjakan. Nanti berarti juga menurunkan sin. Jadi fx sama dengan sin x. Fx plus delta x sama dengan sin x plus delta x. Ingat, turunan dari sin adalah cos. Jadi nanti melibatkan cos. Ya, tulis ulang aja persamaan hampirannya seperti apa. Fx plus delta x sama dengan f turunan x dikalikan delta x plus fx. Sesuai sesuai pola mengerjakan nilai hampiran. Dicoba dulu. Saya mau lihat coret-coretannya dulu. Meskipun salah, nah itu lebih baik daripada nanti kalau saya yang mengerjakan, nanti saya yang pinter. Bahaya. Yang harus pinter tuh kalian. Dosen tidak perlu pinter-pinter ya. Tapi duluan tahu aja. Nanti kalian juga akan sama-sama tahu. Kalau belajar. Nggak ada lagi ya? Ada lagi nggak nih yang mau dibahas? Tapi harus ada modal unggahannya dulu, meskipun nggak selesai, meskipun salah. Kalau kosongan saya nggak mau bahas. Silakan Devna. Untung saya baca. Sambil menunggu yang sedang mengerjakan, saya mau menyebutkan nama-nama yang tidak hadir. Yang tidak hadir ya, berarti kalau misalkan tidak disebutkan, berarti sudah saya tandai hadir. Yang pertama yang tidak hadir adalah Naomi Simarmata. Ini sudah tidak hadir berturut-turut. Sepertinya kok tidak melanjutkan kalau tidak ada konfirmasi. Kemudian yang tidak hadir tentu saja Juvena Low, lalu ada Albert Malau, Irhas Kiran Girano. Saya hadir, Pak. Oh, ada. Tadi nggak ada. Oke. Ada, Pak. Oke. Keluar masuk, Pak. Iya. Maaf, Pak. Sekarang masih nggak stabil atau gimana nih? Saya lihat juga, saya perhatikan masih banyak yang keluar masuk. Tapi kalau misalkan waktu itu kan kelas 7B ini pernah coba Discord, lalu tidak bagus juga ya, tidak lancar juga. Ini juga repot. Tapi yang sudah saya pastikan kalau misalkan komunikasi kita tidak menggunakan video cam, harusnya sih secara kuota lebih hemat, seharusnya. Karena hanya mengandalkan dari Jamboard atau dari browser kalian. Tapi kok masih nggak stabil juga ya? Ini repot nih. Tapi kalau kuota bantuan Kemendikbud apa sudah masuk ya di kalian? Sudah pekan keberapa ini? Kemarin Sudah Pak, tapi sudah. kuota dari pemerintah tuh cuma bisa Google Meet, Zoom sama WA Pak, kalau di HP saya. Betul.
Ya memang aplikasinya dibatasi, jadi dikenali software tertentu. Ya, ya, ya. Kalau yang belum, adakah yang ternyata belum? Devina belum, Pak. Wah, belum ya. KZ juga, Pak. Eh, Kalau nggak salah itu saya pernah ada seliweran di grup itu terkait konfirmasi. Link link konfirmasi, entah itu dibuat oleh akademi kemahasiswaan atau siapa, saya nggak tahu. Tapi untuk konfirmasi dari mahasiswa, jadi apakah sudah menerima atau belum, agar nanti ditindaklanjuti di level universitas. Sudahkah ada yang mengisi form tersebut? Iya Pak, kemarin udah di grup prodi udah Oh, dikirim. ada ya, sip. Ada, Pak. Ya, ya sangat disesalkan kalau ini tidak lancar karena sudah perkuliahannya udah berjalan hampir mau UTS, pertengahan jalan. Sementara bantuan internetnya kan 4 bulan. 4 bulan. Harusnya sebentar lagi ada bantuan yang bulan yang kedua. Saya aja dapat loh. Tapi ya gitu. Menurut saya sinyal di ITERA ini, lingkungan ITERA ini enggak terpakai. Kuotanya 50 giga tapi kecepatannya itu ya Allah, pelan sekali. Oke. Rizky Firmansyah tidak hadir, Gustito tidak hadir. Kemudian Rahmi Ad-Darani tidak hadir, dan terakhir Mainar Milda Hasibuan tidak hadir. Yang lain sudah saya tandai hadir. Pak, saya upload nomor 5, Pak. Betul gak, Pak? Oke, di frame berapa ya, Alda? M7, Pak. Oke, kita ke frame 7. Sebuah kubus, ini kubusnya itu sisinya itu bertambah. Sisinya bertambah, maka volumenya logikanya juga ikut bertambah. Cuma, tolong nyatakan pertambahan volume kubus terhadap waktu dinyatakan dalam bentuk dx per dt. Oke, saya lihat V sama X pangkat 3, dV per dt adalah 3X kuadrat. Oh, karena di dua ruas diturunkan, diberikan dx ya, d per dx. Jadi pertambahan volume kubus terhadap itu adalah sebentar. Untuk nomor 4 dan 5 itu sudah lebih gampang ya. Lebih gampang. Karena yang ditanyakan hanya dx per dt. Dan sebetulnya ini kurang sedikit saja sih, Alda. Kira-kira di mana ya? Tapi udah oke sih. Enggak masalah. Oke, betul. Nomor 4 sekalian mungkin mau coba. Siapapun tuh. Maaf Pak, itu Mutiara ngerjain nomor 6 udah di-upload. Bener nggak ya Pak ya? Oke, makasih Mutiara. Saya cek ya. Iya Pak. Nomor 6. Kecoret. Nomor 6 diunggahnya di 5 ya. Kok jadi memanjang gini ya? Memanjang. Menyamping. dV per dt. Ini saya geser ke
frame sebelahnya, gambar unggahannya. Sekarang menuju frame 8 ya, semua di frame 8. Silakan ke frame 8. Volume sebuah kubus membesar. Apakah laju perubahan luas permukaan saat isinya 30 cm? Terbaca sedikit sih. Kalau saya mengerjakan tuh panjang loh, ini kok bisa simpel begini. dV per dt 10 cm per menit. Oke, meter kubik. Kemudian V kubus S pangkat harusnya 3. Lalu kalau diturunkan dV per dt maka jadi 3S. Sebentar. Tiga S kuadrat ds per dt. Oke. Kemudian saat S 30 cm maka berapakah laju perubahan luas permukaannya saat sisi 30 cm? Soalnya saya ngejakannya panjang sih. Saat S 30 cm maka 10 itu 10 sama dengan dV per dt yang di atasnya. Nah, kalau kayak gini saran saya itu masukkan juga ini satuannya ya, nggak ada masalah. Karena ini udah menyangkut sedikit fisika. Nah, matematika itu kalau diwujudkan jadi fisik ya. Matematika kalau diwujudkan jadi fisika. Jadi hubungan antara matematika dan fisika ini sangat dekat sekali. Fisika itu mungkin di kelas lain saya udah bilang atau di kelas ini juga. Fisika itu puisi. Sementara matematika itu adalah bahasanya. Ya. Dan fisika nggak bisa apa-apa tanpa bahasa. Jadi ini proses membuatnya menjadi matematika. Di sini 10 itu harus ada sentimeter kubik per menitnya. Agar nanti kalian nggak hilang arah. Kemudian dV per dt sama dengan saat sisi 30 cm 330 ds per dt. Hubungannya dikali ya. Oke. Maka ds per dt nya yang kita tahu adalah 1 per 270. Iya. Itu adalah laju pertambahan sisi. Saya baru sadar. Oke. Ya, ini karena fotonya squeeze gitu ya, dipaketkan gitu, jadinya nggak kelihatan teksnya. Oke, kesimpulan ds per dt saat. Jadi kalau kalian ada ds per dt saat, maka gunakan garis begitu. Saat apa? Saat S sama dengan 30 cm adalah sama dengan 1 per 270 meter. Senti dong. Sentimeter per menit. Lihat, ds itu apa? ds adalah sisi. Satuannya adalah cm per menit. Kalau kita tidak teliti, yang mana saya berulang-ulang katakan manusia itu tempatnya salah ya. Tempatnya nggak teliti. Jadi jangan sekali-kali main lompat sana lompat sini. Ikuti tahapannya, pelan, panjang nggak apa-apa. Yang penting benar. Nah, di sini ds per dt itu adalah pertambahan dari apa? Pertambahan sisi. Nah, soalnya apa? Soalnya adalah berapakah laju perubahan luas permukaan? Coba, ini belum selesai. Ini setengah jalan. Betul, tapi ini satuannya salah. Betul, tapi satuannya salah. Ya, masih kurang tepat ya. C gitu ya. Dan tanpa kuadrat. Kenapa tanpa kuadrat? Ya, ds per dt kok pakai kuadrat? Kan dia pertambahan sisi. Oke, dilanjutkan dulu. Bisa ya? Siapa tadi? Mutiara. Gak apa-apa. Kita jadi tahu. ds per dt saat S sama dengan 30 cm adalah 1 per 270 cm per menit.
Itu baru pertambahan sisi. Silakan lanjutkan yang pertambahan permukaan sisi. Clue-nya adalah V sama dengan A dikalikan S. Nah, udah. V sama dengan A dikalikan S. Silakan dicoba sampai 839, 838 lah ya. Semoga cukup. Pak, tadi saya sudah mengerjakan yang hampiran yang sin itu, Pak. Oh ya, Di slide bagus. Dicoba dulu. Kita menuju slide 1. Pekerjaan Alda untuk hampiran dengan delta X-nya adalah 0,1. Iya, jawabannya sama. Iya, saya lupa menekankan. Ini dua-duanya soalnya dikerjakan Alda, tapi beda dari penggunaan tanda ini, hampiran mendekati. Saya minta ini untuk konsisten ya, karena ini juga harus digunakan di sini. Harus menggunakan tanda seperti ini. Karena ya itu bukan nilai sebenarnya. Namanya juga usaha hampiran. Nah, nanti kalian mungkin akan bersinggungan dengan deret Taylor. Ada yang sudah pernah dengar apa itu deret Taylor? Ada? Deret Taylor. Siapa yang Taylor Swift ini? Ada yang tahu? Berapa? Oh, ini ada yang mau unggah lagi ya? Yuk dicoba lagi Devina. Semoga sinyalnya semakin baik dan adhanya. Udah, Pak. Oh, udah diunggah. Yang mana? Atau udah dibahas tadi? Saya nggak fokus ya. Udah diunggah di slide nomor 9. Oke. Nanti di situ. Deret Taylor ini adalah upaya untuk linearisasi turunan. Jadi nanti ketika problem, kalian prodi apa sih? Biomedik, elektroteknik fisika ya. Jadi banyak problem itu tidak dapat dihitung secara analitik. Maka didekati lewat numerik. Yakinlah ini TPB matematika, fisika itu semua mengarah kepada persiapan kalian masuk ke tahap sarjana. Oke. Nanti pasti akan disinggung deret Taylor, mungkin di matematika dasar 2, atau mungkin nanti di matematika komputasi dan teknik di prodinya masing-masing. Biasanya itu nanti akan diajarkan deret Taylor. Dan hampiran, saya kembali ke hampiran. Hampiran pola seperti ini, F turunan X0, kemudian dikalikan delta X, ditambah Fx, pola seperti itu, pola hampiran yang paling rendah, errornya masih besar. Jadi karena ini nilai hampiran, maka nanti dia punya error, pasti punya error. Nah, untuk beberapa kasus, beberapa kurva, mungkin dia bisa bekerja dengan baik, tetapi tidak berlaku untuk semua hal, sehingga nanti akan ada penyempurnaan, yaitu dipakai deret Taylor. Pakai deret Taylor, kemudian nanti secara metode numeriknya ada Runge-Kutta, ada Newton-Raphson, ada Euler. Itu nantilah ya, buat bocoran aja bahwa mungkin penekanan saya pada ini, hampiran. Kita ke slide nomor 9. Wah, geser. Sulit loh, nomor 7 dan 8. Tapi yang nyoba hanya nomor 7 nih. Devina sendiri. Sebuah wadah berbentuk tabung, diisi air dengan laju, tinggi wadah diketahui, jari-jari wadah tetap, tentukan laju kenaikan air saat kedalaman air 40. Artinya isi tabung ini tidak penuh. Tidak penuh, hanya terisi 40 cm dari kapasitas 60 cm. Lalu diberi petunjuk volume tabung PR kuadrat H. Kalau diturunkan dV per dt, maka
dV per dt-nya juga diketahui 5 cm pangkat 3 per menit. Kemudian yang ditanya adalah dH per dt. Betul ya? Jadi upaya kalian menulis diketahui, kemudian ditanya, lalu dijawab, itu adalah proses berpikir yang benar. Jangan sampai kalian sudah menjawab dulu tapi bingung. Sebetulnya ditanya itu apa. Kemudian jawab. Di sana kita perlu untuk langkahnya ini, betul ya? Langkah Devina adalah untuk kesebandingan. Yang saya tandai itu kesebandingan, jadi harus dikonversi dari persamaan PR kuadrat H ini, kita mau konsisten, pakai H-nya saja atau pakai R-nya saja. Jangan digunakan R dan H. R itu jari-jari, H itu tingginya. Maka kita perlu mengganti R menjadi H. Sehingga ini kurang R sepertiga H harus. Ya, R sama dengan sepertiga H. Kurang H. Oke. Kemudian V sama dengan Pi sepertiga H kuadrat dikalikan H menjadi Pi per 9 H pangkat 3 harusnya. Nah, ini ngaruh ke bawah berarti. Saya cek jawaban saya. Oh, karena pangkatnya nanti diturunkannya agak beda ya. Karena dV per dt-nya adalah ini. Kalau gitu saya tulis di sampingnya. Nah, kalau kayak gini saya mau nih kerjakan. Karena udah dikerjakan. V sama dengan Pi H pangkat 3 dibagi 9. Lalu kita perlu mencari turunnya terhadap dt kan. dV per dt sama dengan, ini semua konstanta kan, Pi per 9 itu kan konstanta, bisa dikeluarkan sehingga D per dt, sekalian lah, D per dH dikalikan H pangkat 3 dH per dt. Ini aturan rantai biasa ya. Ayo dikembalikan, ayo geser semua ini. Nah, kemudian ini turunannya dV per dt sama dengan Pi per 9 3H kuadrat dH per dt. Itu adalah persamaan dari perubahan volumenya. Kemudian ada beberapa hal yang sudah kita ketahui, misalkan dV per dt, yaitu nilainya 5. Satuan tulis nggak? Satuan tulis aja deh, Cm pangkat 3 per menit. Sama dengan Pi per 9 dikalikan 3 dalam kurung H kuadrat. H kuadratnya kita dapatnya berapa? 40 ya. 40 kuadrat. Kemudian dH per dt. Nah, ini penulisan dH per dt-nya agak unik. Kalian tidak harus lengkap. dH per dt saat H sama dengan 40 cm. Jadi stepnya begitu. Kemudian ini 40 belum saya tulis cm ya. Ya, sorry. Cm. Terus apa lagi yang kurang? Oke, sudah. Lalu kita atur-atur lah ya. dH per dt untuk H sama dengan 40 cm adalah sama dengan, maka ada yang dibagi ke bawah, dipindah ke bawah. Ini kalau hitungan saya kasih hasil akhir aja ya. Hasil akhirnya adalah (9 per 320 pi, satunya cm per menit. dH per dt merupakan perubahan dari tinggi terhadap perubahan waktu. Jadi satuannya adalah cm per menit. Ini hasilnya. Dari hasilnya Devina, beda di pembagi yang bawah,
kurang 40. Kenapa kurang 40? Karena tadi kan tidak dikuadratkan. Jadi efeknya ke sana. Ayo. Clear. Itu kalau dihapus, hapus hilang semua. Oke. Sudah 8:41. Saya melampaui waktu. Kalau gitu, saya cukupkan. PDF ini bisa diekspor. Kalau kalian mau, itu ada pilihan untuk ekspor. Bisa kalian sendiri, bisa saya yang eksporkan. Tapi kalian sendiri aja lah ya, bisa lah ya. Klik titik 3 yang di atas, kemudian share Jam as PDF. Kalau enggak, link ini tetap tersedia untuk kalian. Link ini tetap tersedia untuk kalian, share Jam as PDF. Saya kirim ke Discord aja ya. Atau nanti juga saya kirim ke Google Classroom. Pak, Iya, ini di sini ada tulisan download as PDF. ada pilihan seperti itu. Ada. Oh ya udah silakan. Baik Pak, terima kasih. Iya. Download as PDF bisa, share Jam as PDF bisa. Nah, ini sayangnya tidak semua soal terjawab ya. Karena kalian tidak milih soal yang sulit. Betul strateginya Devina. Ngerjakan, tapi belum benar, nggak masalah. Tapi akhirnya saya bahas kan. Kalau gitu, saya juga mungkin akan unggah kunci jawaban pekan-pekan sebelumnya. Saya akan digunakan untuk belajar persiapan. Dan soal UTS sudah saya buat. Kebetulan saya dapat jatah juga. Kalau soal saya gampang. Yang soal-soal sulit dari dosen matematika. Oke, itu aja. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kalian ini ya, kita saling menjaga kesehatan, saling mengingatkan protokol kesehatan. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.